Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 120-G/2025 Bandung antara Ilham Ramadhani Purnomo selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selaku tergugat pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 120-G/2025 PTUN antara Ilham Ramadhani Purnomo selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selaku tergugat pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Sesuai berita acara persidangan minggu lalu, agenda persidangan hari ini adalah putusan Ketua Majelis Hakim. Rekam. Lain penasihat hukum tergugat. Masuk itu lihat video aja. Sesuai berita acara persidangan minggu lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, hari ini Majelis Hakim akan membacakan putusan kepada para pihak untuk mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak baik-baik. Putusan nomor 120-G/2025 PTUN Bandung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan putusan sebagai berikut. Di bawah ini dalam sengketa antara nama Ilham Ramadhani Purnomo, keluarga Indonesia, pekerjaan dokter, tempat tinggal Perumahan Kartika Residen, Klaster Kabandungan, Blok B3 nomor 1 RT 04 RW 008 Desa Gintukerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 12 Juni 2025 terlampir memberikan kuasa kepada 1. Siti Hodijah SHMH, 2. Angga Elpanda SHMH, kesemuanya keluarga negara Indonesia, pekerjaan sebagai advokat atau konsultan hukum yang berkantor di firma hukum Haas & Partner Law Firm and Legal Consultant yang beralamat di Komplek Ruko Sentral Niaga Jalan Barata Raya nomor 19 Blok W Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berkedudukan di Kompleks Subperkantoran Jalan Baupat Grand Depok City, Kelurahan Kalimulia, Kecamatan Teladasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 79-SKU-MP02.32.76/8 tanggal 04 Juli 2025 memberikan kuasa kepada 1. Maura Mempa SHMH, 2. Wilda MD SHMH, 3. Erna Cindy SHMH, kesemuanya keluarga negara di Indonesia, pekerjaan PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, pada Kantor Pertanahan ATR atau BPN Kabupaten Karawang, Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 89/Pendis/2025/PTUN Bandung tanggal 16 Juni 2025 tentang lolos dismissal
2. Penetapan kedua pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 89/PN/MH/2025/PTUN Bandung tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan majelis hakim. 3. Surat panitera pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 89/PN/PPJS/2025/PTUN Bandung tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti. 4. Penetapan hakim ketua majelis pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 89/PEN/PP/2025/PTUN Bandung tanggal 16 Juni 2025 tentang hari pemeriksaan persiapan. 5. Surat penetapan ketua majelis pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 89/PEN/MH/2025/PTUN Bandung tanggal 15 Juli 2025 tentang penggantian penunjukan majelis hakim. 6. Penetapan hakim ketua majelis pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 89/PEN/HS/2025/PTUN Bandung tanggal 31 Juli 2025 tentang hari sidang. 7. Penetapan hakim ketua sidang nomor 89/PEN jadwal 2025 PTUN Bandung tertanggal 31 Juli 2025 tentang jadwal persidangan. 8. Surat penetapan ketua majelis pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 89/PEN/MH/2025/PTUN Bandung tanggal 04 September 2025 tentang penggantian penunjukan majelis hakim. 9. Berkas perkara nomor 89/G/2025/PTUN Bandung beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya. 10. Mendengarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan. Duduk perkara bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Oktober 2025 di bawah register perkara nomor 89/G/2025/PTUN Bandung. Sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 November 2025, penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Objek sengketa gugatan bahwa terkait objek sengketa dalam gugatan aku adalah sertifikat hak milik atau SHM nomor 803 sisa garing Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tertanggal penerbitan 9 Maret 1987 gambar situasi nomor 8959/1986 tanggal 27 November 1986 seluas 18.282 meter persegi atas nama Joe Ferry. 2. Kewenangan mengadili bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut. Pasal 1 Angka 7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pasal 1 Angka 8. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Angka 9. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diatur sebagai berikut. Pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 19 ayat 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Bahwa untuk menjalankan undang-undang tersebut di atas dibuatlah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang mengatur sebagai berikut. Pasal 2. 1. Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat itu. 2. Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap di sesuatu daerah. Pasal 7. Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh kantor pendaftaran tanah diadakan A. Daftar tanah, B. Daftar nama, C. Daftar buku tanah, D. Daftar surat ukur. Pasal 8. Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Bahwa dapat penggugat jelaskan bahwasanya dahulu penerbitan objek sengketa mengacu ketentuan tersebut dan diselenggarakan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah dengan cara membentuk panitia yang terdiri dari pegawai jabatan pendaftaran tanah sebagai ketua serta 2 orang anggota pemerintah desa untuk melaksanakan pengukuran hingga dilakukan pengesahan dengan suatu keputusan tata usaha negara yang menetapkan hak-haknya lalu dibukukan dalam data buku tanah serta selanjutnya terhadap siapa yang berhak dalam keputusan tersebut diberikan salinan dari buku tanah yang bersangkutan. Bahwa mengacu hal tersebut di atas jelas penyelenggaraan penerbitan objek sengketa oleh tergugat merupakan pelaksanaan administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan di daerah. Sedangkan penerbitan keputusan objek sengketa yang dalam hal ini
agraria setiap daerah jelas diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pertanahan. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi penggugat atas haknya terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang dimilikinya dari tanah hak milik adat nomor 71 yang dahulu beralamat atau terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, daerah tingkat 2, wilayah Karawang, Kabupaten Karawang, daerah tingkat 1 Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam surat seluas 191 meter sesuai persil Hak 123 D2 Kohir nomor 71, dan sebidang tanah dimaksud berbatasan sebagai berikut: A. Sebelah utara dengan tanah kepunyaan Teguh, B. Sebelah timur dengan tanah kepunyaan Purnomo, C. Sebelah selatan dengan tanah pecahannya, D. Sebelah barat tanah kepunyaan Sulaiman. Bahwa oleh karenanya hal tersebut penerimaan objek sengketa menimbulkan sengketa tata usaha negara yang berdampak kerugian bagi penggugat, sehingga dalam hal ini untuk mencari keadilan maka penggugat mengajukan gugatan akwo, dan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan bahwasanya pengadilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan pengadilan atas sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, secara hukum oleh karena beralasan pula kedudukan tergugat, maka pengadilan tata usaha negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan akwo. 3. Kepentingan dan legal standing penggugat. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara diatur sebagai berikut. Pasal 5 3 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan bahwa penggugat telah menempati atau menguasai objek sengketa selama 70 tahun secara turun-temurun dari orang tua penggugat, hingga akhirnya kedua orang tua penggugat meninggal, selanjutnya diwarisi objek sengketa tersebut menjadi milik penggugat. Sama sekali perihal penguasaan tidak pernah dapat gangguan bahkan penolakan akan hal tersebut dari pihak manapun. Bahwa dasar penguasaan objek sengketa oleh penggugat dapat kami jelaskan awal mulanya kepemilikannya dimulai dari orang tua atau ibu penggugat atau almarhumah Diktarini T. Purnomo, di mana yang bersangkutan melaksanakan perbuatan jual beli terhadap sebidang tanah dari tanah hak milik adat nomor 71 yang dahulu beralamat atau terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, daerah tingkat 2, wilayah Karawang, Kabupaten Karawang, daerah tingkat 1 Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur seluas 191 meter. Meter persegi sesuai persil Hak 123 D2 Kohir nomor 71, dan sebidang tanah dimaksud sebatas dengan sebagai berikut. Hal tersebut tertuang dalam akta jual beli nomor 690/AJB/1988 tanggal 24 September 1988 yang di hadapan Dr. Andes Yusrus Wandi selaku camat kepala wilayah Kecamatan Sukmajaya yang mana mengacu ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria nomor 10/1961 ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah, dan dihadapkan saksi-saksi yaitu H.A. Rahman Hade selaku kepala Desa Sukamaju dan Nisante selaku sekretaris Desa Sukamaju. Bahwa selanjutnya penggugat menjadi pemilik sah atas objek sengketa oleh karena orang tua atau penggugat yang bernama almarhumah Diktarini T. Purnomo telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3276 strip KM strip 16016012020 sedangkan orang tua atau ayah penggugat yang bernama almarhum T. Triwiloso Agung Purnomo SEMM telah pula meninggal dunia tanggal 7 Juni 2019 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3276 strip KM strip 21102019 strip 0037. Dengan demikian, penggugat sebagai satu-satunya anak dari kedua orang tuanya dimaksud merupakan ahli waris tunggal terhadap harta warisan yang bersumber dari harta pewaris almarhum Diktarini T. Purnomo. Sesuai surat pernyataan ahli waris almarhum Diktarini yang dibuat dengan disaksikan atau diketahui oleh Ketua RT 04 RW 11 Kelurahan Sukamaju serta Ketua RW 11 Kelurahan Sukamaju dan telah pula dicatat atau dibukukan pada buku register Kelurahan Sukamaju serta oleh Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Karawang. Dilanjut oleh tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya saksi. 1. Bahwa penggugat telah mengajukan keberatan kepada tergugat dengan mengirim surat keberatan nomor 75/GAJ-03/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal keberatan atas proses penerbitan objek sengketa
Meskipun dalam surat keberatan penggugat telah meminta tergugat menjelaskan secara lengkap terkait objek sengketa, akan tetapi tergugat saat ini belum pernah membahas atau memberikan informasi serta data perihal objek sengketa dimaksud, sehingga mengakibatkan penggugat tidak memiliki data secara lengkap atas objek sengketa seperti data pemilik objek sengketa, surat keputusan objek sengketa, serta data lainnya yang menguraikan hingga dapat terbitnya surat keputusan dalam objek sengketa. 2. Bahwa surat keberatan yang dikirim oleh penggugat telah diterima tergugat secara baik pada tanggal 21 Maret 2025 sebagaimana tercatat dalam tanda terima surat stempel basah. Namun terkait surat keberatan penggugat tersebut mulai sampai dengan saat ini diajukan tidak pernah petitum. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik atau SHM nomor 803 sisa atau Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Jambe, Kecamatan Nagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal penerbit 9 Maret 1987, gambar situasi nomor 8959/1986, tanggal 27 November 1986, seluas 1882 meter persegi atas nama Joe Ferry. 3. Mewajibkan tergugat mencabut sertifikat hak milik SHM nomor 803 sisa Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal penerbit 9 Maret 1987. Gambar situasi nomor 8959/1986, tanggal 27 Maret November 1986, seluas 1828 meter persegi atas nama Joe Ferry. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang dalilnya bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 14 Agustus 2025 yang diunggah atau diupload pada sistem informasi pengadilan bagaimana berikut. 1. Dalam eksepsi. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh tergugat. 2. Eksepsi kewenangan absolut pengadilan. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya halaman 2 alinea terakhir menyatakan sebagai berikut bahwa yang terkait objek sengketa dalam gugatan akuo adalah sertifikat hak milik nomor 803 sisa Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Nagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tanggal penerbit 9 Maret 1987, gambar situasi nomor 8959/1986, tanggal 27 November 1986, seluas 1828 meter persegi, nama Joe Ferry. Dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat pada gugatan akuo halaman 5 alinea terakhir yang berbunyi bahwa objek sengketa yang diterbitkan tergugat adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan fiat final, yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi penggugat atas hak terhadap personil bidang tanah berikut bangunan yang dimiliki dari tanah milik adat nomor 71. Dari dalil tersebut menyatakan yang dipersoalkan oleh penggugat dalam posita gugatannya adalah mengenai kepemilikan sebuah bidang tanah seluas 191 meter persegi yang diklaimnya dengan dasar tanah milik adat Versil hak 123 D3 Pokir nomor 171, di mana menurut klaim penggugat berada di atas bidang yang sama dengan sertifikat hak milik nomor 803 garis Sukamaju atas nama Joe Ferry seluas 18493 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 8959 garis 1986 tanggal 27 November 1986 diterbitkan di Kabupaten Bogor tanggal 26 Februari 1987 melalui proses pemisahan dari sertifikat hak milik nomor 1677 Sukamaju terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Karawang, dan dalam hal ini menurutkan hemat gugat yang dipersoalkan oleh penggugat masuk dalam ranah hukum perdata, yaitu mengenai pemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga mengenai pokok perselisihan sesungguhnya dalam perkara akuo terletak pada lapangan hukum
private bukan lapangan hukum publik, di mana apabila terletak pada lapangan hukum private maka terjadi kewenangan peradilan umum atau perdata. Sedangkan jika menyangkut lapangan hukum publik maka menjadi kewenangan peradilan atau usaha negara. Oleh karenanya masih ada persoalan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu masalah kepemilikan, yakni tentang siapa pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa. Bahwa meskipun sertifikat objek sengketa merupakan suatu perusahaan tata usaha negara, namun pengadilan tata usaha negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa quo sebelum permasalahan pokok diselesaikan di peradilan umum, di mana hal ini juga sejalan dengan asas praduga res judicata atau praesuntio iste causa yang mengandung makna bahwa setiap tindakan pengusaha harus selalu dianggap benar sampai ada putusan yang membatalkannya. Dan untuk membatalkan perusahaan tata usaha negara objek sengketa terlebih dahulu harus jelas kepemilikan tanahnya yang pengujiannya berada di pengadilan umum sebagaimana kaidah hukum jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut. A. Nomor 88 K/Tun/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi, meskipun sengketa itu terjadi dari adanya keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata. Jika eksepsi gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, obscure libel, bahwa berdasarkan dalil penggugat dalam gugatan halaman 17 angka 18 yang menyatakan hal tersebut, bahwa dapat kami terangkan adapun kepemilikan atas rumah tempat tinggal penggugat yang berbatasan langsung atau berdampingan oleh objek jual beli yang dimaksud telah dimiliki oleh orang tua atau ibu penggugat atau almarhum Diptarini T. Purnomo semenjak tahun 1984. Hal tersebut tertuang dalam akta jual beli nomor 45/42/Kotip Depok _1984 tanggal 24 Mei 1984 yang dibuat di hadapan PPAT Purman Sipaputar SH, yang saat ini telah dilakukan pendaftaran tanah serta telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor 1967/Sukamaju tanggal penerbitan 2 November 1987 lalu atas nama T.A. Purnomo atau orang tua atau ayah penggugat. Cuma nyampe sini aja, cuma nyampe sini. Mau pada ini kalau jalan deh. Iya, cuma nyampe sini aja nih. Sampai sini. Ini enggak ada. Langsung aja putusannya. Langsung aja meninggal bawa. Iya, yang ada baca. Dua dalam pokoknya. Anggrek dulu nanti biar bapak. Oh iya. Dua, dalam pokok perkara. Satu, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. Dua, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh tergugat. Tiga, bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor instansi tergugat, riwayat atas sertifikat objek perkara dapat dijelaskan sebagai berikut. A, bahwa sertifikat hak milik nomor 803 Sukamaju atas nama Joferi luas semula 46.923 meter sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 8959 dari 1986 tanggal 27 November 1986
di Kabupaten Bogor tanggal 26 Februari 1987 melalui proses pemisahan dari sertifikat hak milik nomor 677 Sukamaju terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Karawang. B. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1987 terhadap sertifikat ini dilaksanakan pemecahan sebagai dan diterbitkan sertifikat hak milik. C. Selanjutnya pada tanggal 12 November 1987 terhadap sertifikat ini dilaksanakan pemecahan sebagaimana diterbitkan sertifikat hak milik nomor 947 sampai dengan 982. D. Kemudian terhadap sertifikat objek sengketa dilaksanakan pemecahan sebagai jumlah luas 3.185 meter dan diterbitkan SH nomor 992 gambar situasi nomor 4650/87 luas 2.242 meter. E. Selanjutnya terhadap sertifikat ini dilaksanakan pemecahan sebagian sebanyak 12 bidang. F. Selanjutnya terhadap sertifikat ini dilaksanakan pemecahan sebagian sebanyak 6 bidang. G. Kemudian atas sertifikat ini dilaksanakan pemecahan sebagian sebanyak 1 bidang dan diterbitkan sertifikat hak milik. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menyatakan penerbitan sertifikat objek sengketa in litis maupun pemecahannya telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sertifikat hak milik nomor 803 Sukamaju atas nama Jofeli seluas 18.493 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 8959/1986 menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam jalannya perkara akwo. Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik tanggal 21 Agustus 2025 yang diunggah atau diupload pada sistem informasi pengadilan. Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik tergugat tertanggal 28 Agustus 2025 yang diunggah atau diupload pada sistem informasi pengadilan. Bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya asli maupun fotokopi yang diberi tanda P1 sampai dengan P17. Pokok perkara menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil penggugat dan tergugat, surat-surat bukti dan keterangan saksi dan ahli di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh majelis hakim adalah apakah surat keputusan objek sengketa in litis secara wewenang prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Aspek prosedur dan substansi menimbang bahwa yang menjadi isu hukum dalam perkara akwo adalah apakah prosedur penerbitan objek sengketa akwo telah sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa mengenai pengujian administrasi Kaktun diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat. A. Wewenang. B. Prosedur dan atau C. Substansi. Selanjutnya ketentuan pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh A. Pejabat pemerintahan yang menetapkan putusan, B. Atasan pejabat yang menetapkan putusan, atau C. Putusan pengadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa akwo tidak memenuhi kebenaran formil dan material sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa akwo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pengadilan menyimpulkan 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa akwo. 2. Bahwa Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor sekarang Kepala Kantor Kabupaten Depok Inkasu tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akwo dalam aspek kewenangan telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa dalam aspek prosedural telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah serta asas-asas kepastian hukum. 4. Bahwa dalam aspek substansial penerbit objek sengketa akwo bertentangan dengan asas kecermatan.
Menimbang bahwa oleh karena ini, dalam isu hukum kedua ini yang dipermasalahkan penggugat hanya kepemilikan sebidang tanah seluas 191 meter persegi yang tumpah tindih dengan objek sengketa. Dengan demikian, objek sengketa tidak seluruhnya untuk dibatalkan pengadilan. Maka majelis hakim hanya menyatakan batal terhadap sertifikat hak milik nomor 803 sisa atau Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal penerbitan 9 Maret tahun 1987, gambar situasi nomor 8959/1986, tanggal 27 November 1986, seluas 18.282 meter persegi atas nama Joferi, sepanjang dan sebatas 191 meter persegi yang overlap atau tumpang tindih dengan tanah milik penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di peradilan secara elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan. Mengadili eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat diterima. Pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian. 2. Menyatakan batal sertifikat hak milik atau SHM nomor 803 sisa atau Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal penerbitan 9 Maret 1987, gambar situasi nomor 8959/1986, tanggal 27 November 1986, seluas 18.222 meter persegi atas nama Joferi, sepanjang dan sebatas 191 meter persegi. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik atau SHM nomor 803 sisa atau Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal penerbitan 9 Maret 1987, gambar situasi nomor 8959/1986, tanggal 27 November 1986, seluas 18.282 meter persegi atas nama Joferi, sepanjang dan sebatas 1.901 meter persegi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.820.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 oleh kami, Mimin Ida Nurjana SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Salman Fatur Rahman SHMH, dan Rizka Triana SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu oleh Suhendra SHMH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Hakim anggota 1 Mimin Ida Nurjana SHMH, Hakim Ketua Majelis Salman Fatur Rahman SHMH. Aduh, salah ini. Aku nggak ikutin ini, nggak apa-apa teh. Paling hakim ketuanya diganti nama jadi siapa kali ya. Hakim anggota 1. Ngikutin ini aja, tapi kan hakim ketuanya sama di sini. Coba ganti aku aja tuh ya. Hakim anggota 1 Salman Fatur Rahman SHMH, Hakim Ketua Majelis Siti Hodijah SHMH, Hakim anggota 2 Deva Arya SHMH, panitera pengganti Mimin Ida Nurjana SHMH. Sampai potong aja ya teh. Nah, itu yang atasnya Iya, sesuai. orang jadi dari apa terakhir putusannya loh yang ini. Yang ini aja ya, berarti sesuaikan aja nih. Demikian diputuskan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Tanggalnya 15 Januari 14. Sekarang 12. Kamis. Kamis 15. Yaudah. Udah. Sudah makan. 15. 15. Kebanyakan salah sih. Ya. Ininya. Dia cerita itu mau. Dia sedih. Jadi dulu.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis 15 Januari 2026 oleh kami, Siti Khadijah SHMH selaku Hakim Ketua, Salman Fatur Rohman SHMH, dan Deva Arya SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pada hari Kamis 15 Januari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh Mimin Ida Nurjana SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Hakim anggota 1 Salman Fatur Rohman SHMH, Hakim Ketua Majelis Siti Khadijah SHMH, Hakim anggota 2 Deva Arya SHMH. Hakim ketua lu macana. Oh, di ini dulu ya. Nah, udah. Hakim Ketua Majelis Siti Khadijah SHMH, Hakim anggota 1 Salman Fatur Rohman SHMH, Hakim anggota 2 Deva Arya SHMH. Dan panitera pengganti Mimin Ida Nurjana SH. Lanjut aja betul. Diberitahukan kepada para pihak apabila pihak merasa keberatan atau tidak puas terhadap isi putusan yang dibacakan majelis hakim, para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhitung 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan demikian, sidang perkara nomor 120-G-2025-PTUN Bandung antara Ilham Ramadhani Purnomo selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah selesai dan sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baru sekarang langsung pidana ya teh? Belum teh. Belum selesai. Ya udah nggak apa-apa. Itu dipotong.